Anda masih bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, Satgas PKH selamatkan 371 triliun rupiah aset negara dari praktik ilegal di kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian ini sebagai langkah besar menjaga kekayaan negara. Pemerintah juga mendorong penindakan tegas dan penegakan hukum agar hasilnya kembali dirasakan masyarakat. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mencatat capaian besar dalam penyelamatan kekayaan negara. Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, nilai aset yang berhasil diamankan mencapai 371 triliun rupiah. Angka yang mendekati 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Capaian ini dinilai membuka peluang besar bagi pembangunan nasional. Dengan nilai sebesar itu, pemerintah memperkirakan perbaikan menyeluruh fasilitas pendidikan dapat dilakukan, termasuk modernisasi sekolah dengan perangkat digital serta peningkatan fasilitas sanitasi. Selain itu, pembangunan ribuan jembatan di berbagai daerah juga dinilai memungkinkan untuk memperkuat konektivitas masyarakat. Sementara itu, dalam periode penindakan terbaru, negara berhasil mengamankan 11,42 triliun rupiah dari denda administratif dan pemulihan kerugian akibat aktivitas ilegal di kawasan hutan. Nilai ini berasal dari berbagai sumber, termasuk denda lingkungan, penerimaan negara bukan pajak, serta penanganan tindak pidana korupsi. Selain capaian ini, sepanjang beberapa bulan terakhir, Satgas PKH juga telah menyetorkan 31,3 triliun rupiah ke kas negara melalui penegakan administratif terhadap praktik ilegal di kawasan hutan. Saudara-saudara, untuk itu atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Kita faham negara kita sangat luas secara fisik untuk memeriksa, untuk mengaudit, untuk mengecek di lapangan tidak mudah. Di sisi lain, upaya penertiban juga berdampak pada penguasaan kembali kawasan hutan dalam skala luas. Tercatat, hampir 5,9 juta hektar lahan dari aktivitas perkebunan ilegal serta lebih dari 10.000 hektar area pertambangan ilegal berhasil diambil alih kembali oleh negara. Namun demikian, proses ini diakui tidak berjalan mudah. Para petugas di lapangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang terdampak penertiban. Meski begitu, kerja keras ini tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga aset negara. Bagi kita, bagi elit yang ada di Jakarta, di ruangan AC, tidak bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini. Dan saya mengerti, saudara-saudara, saya mengerti, karena seorang presiden punya banyak mata dan telinga. Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam. Ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk melindungi kekayaan negara. Penegakan hukum
dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh lembaga diminta bekerja bersama untuk menghentikan praktik ilegal seperti penambangan tanpa izin, perkebunan ilegal, hingga penyelundupan yang merugikan negara. Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan. Bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan. Semakin kita akan diserang. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat. Dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Penindakan tegas juga diarahkan pada pelaku pelanggaran berat. Salah satu kasus yang disorot adalah aktivitas pertambangan tanpa izin yang tetap berlangsung meski izinnya telah dicabut bertahun-tahun. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum dan kedaulatan negara. Pemerintah pun memerintahkan aparat penegak hukum untuk memproses pidana pelaku tanpa ragu, sekaligus memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik ilegal yang merugikan rakyat. Di tengah langkah tegas ini, perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari praktik ilegal juga muncul. Bahkan, upaya pelemahan terhadap penegakan hukum disebut dilakukan dengan berbagai cara. Meski begitu, pemerintah memastikan langkah penertiban akan terus berjalan dengan keyakinan upaya menjaga kekayaan negara merupakan bagian dari pengabdian untuk kepentingan rakyat. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian, rakyat melihat penyelamatan aset negara dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan ini diharapkan dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Warga Ngelembu Boyolali akhirnya memiliki jembatan permanen. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.